Berita aktual, 11 Juli 2025. Dalam operasi militer besar-besaran, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan telah menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah milik Hamas di Khan Yunis, Gaza Selatan. Terowongan ini diduga digunakan untuk menyimpan senjata dan merencanakan serangan terhadap wilayah Israel. Selain itu, IDF juga menyatakan telah berhasil menumpas sel-sel militan Hamas yang bersembunyi di area tersebut. Operasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Israel untuk menetralisir ancaman langsung dari jantung pertahanan Hamas di selatan Gaza. Pihak militer menegaskan bahwa serangan ini ditujukan pada infrastruktur teror dan bukan pada warga sipil. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia ribut. Semua bicara soal perang, soal gencatan senjata, soal kemanusiaan. Tapi ketika Tuhan sedang membersihkan tanahnya, satu-satunya suara yang patut kita dengar adalah suaranya sendiri. Dan inilah yang terjadi di Khan Yunis. Tanah itu menolak jadi sarang kematian, dan Tuhan mulai membongkar semuanya. Jangan tertipu. Terowongan di Khan Yunis bukan proyek sipil. Itu bukan jalan bawah tanah untuk logistik. Itu adalah urat nadi teror. Disitulah mereka menyembunyikan senjata. Disitulah mereka merancang pembunuhan. Dan dari situlah serangan diluncurkan ke kota-kota Israel. Tanpa peringatan, tanpa rasa malu. Mazmur 7 ayat 15 berkata, "Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya." Hari ini, nubuat itu tergenapi. Dunia ingin semua seimbang, seolah ada dua pihak yang sama-sama bersalah. Tapi kita tidak sedang membicarakan dua negara biasa. Kita sedang membicarakan satu bangsa yang mau hidup, dan satu gerakan yang bernafas untuk membunuh. Yang satu membangun rumah, yang satu menggali terowongan untuk membom rumah itu dari bawah. Dan ketika Israel menghancurkan terowongan itu, dunia menyebutnya penjajah? Tidak, ini bukan kolonialisme, ini adalah kelangsungan hidup. Alkitab tidak pernah netral soal tanah ini. Bilangan 33 ayat 53 berkata, "Kamu harus menguasai negeri itu dan mendudukinya, sebab kepada kamulah Aku berikan negeri itu untuk dimiliki." Tanah itu bukan milik Palestina, bukan milik Hamas, bukan milik organisasi internasional. Tanah itu adalah warisan kekal bagi umat Tuhan. Terowongan-terowongan itu bukan hanya lubang di tanah. Mereka adalah strategi pengecut. Daripada membangun, mereka menggali. Daripada berdialog, mereka menyelinap. Daripada berdiri di atas kebenaran, mereka bersembunyi di bawah kebohongan. Dan Tuhan yang melihat dari langit berkata, "Cukup, aku akan menghancurkan akar dari semua ini." Maka datanglah hari itu. Bom dijatuhkan, tanah terbuka, dan rencana kegelapan dikuburkan di tempat ia dilahirkan. Biarlah dunia mengutuk, PBB boleh bersidang, negara-negara boleh mencabut dukungan, tapi Tuhan tidak terguncang oleh suara mayoritas. Tuhan tidak mencari persetujuan, Dia mencari ketaatan. Dan ketika Israel taat untuk membersihkan tanahnya dari kematian, maka langit mendukung. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil." Hari ini, posisi kita diuji, bukan sekadar opini politik, tapi di mana hati kita berpihak. Jika kita berdiri diam saat terang sedang dilawan, kita sudah berpihak kepada gelap. Jika kita berkata netral saat anak-anak Israel dibunuh, kita telah menjual keadilan demi kenyamanan. Kejadian 12 ayat 3 berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau."
Han Yunis hanyalah permulaan. Tuhan sedang menyapu bersih tanahnya. Terowongan pertama sudah dihancurkan. Yang berikutnya akan menyusul, sampai tanah itu siap bagi kedatangan Raja Damai. Dan hari itu akan datang. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Israel akan bertahan? Tapi, apakah kita akan berdiri bersama Israel atau dikuburkan bersama terowongan kegelapan? Saudara, jika dunia masih berpikir bahwa Israel akan diam, maka mereka belum membaca sejarah. Bangsa ini sudah melewati ribuan tahun penganiayaan, tapi tetap berdiri. Dan hari ini, mereka tidak berdiri sendiri. Tuhan sedang menggerakkan sejarah. Dan ketika Dia bergerak, tanah pun berguncang. Yeremia 25 ayat 31 berkata, "Deru akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan akan berperkara dengan bangsa-bangsa. Ia sendiri menghukum semua manusia." Hari ini, itu sedang terjadi. Banyak bangsa mencoba membangun narasi. Palestina tertindas, Hamas mewakili rakyat, tetapi tidak ada bangsa yang lahir dari kebohongan yang akan bertahan dalam terang kebenaran. Ketika dasar sebuah gerakan adalah kebencian, maka semua yang dibangunnya akan runtuh. Israel tidak sempurna, tapi berdiri di atas janji. Hamas tidak pernah punya niat damai, karena berdiri di atas sumpah penghancuran. Tuhan tidak akan menyelamatkan bangunan yang fondasinya adalah kebohongan. Ada yang berkata, tidak semua warga Gaza mendukung Hamas. Benar, tapi Tuhan tidak melihat satu demi satu. Dia melihat sikap hati seluruh bangsa. Obadja 1 ayat 15 berkata, "Sebagaimana engkau telah berbuat, demikian akan dilakukan kepadamu." Diamnya mayoritas adalah persetujuan. Apatisme adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran. Tuhan tidak menunggu semua orang setuju. Tuhan menggoncang seluruh kota demi satu umatnya. Kita semua ingin damai, tapi damai tanpa keadilan adalah kompromi. Israel tidak haus darah, Israel haus kehidupan. Tapi ketika kehidupannya diganggu, maka Tuhan sendiri yang berdiri di barisan depan. Amsal 21 ayat 15 berkata, "Melakukan keadilan adalah kegembiraan bagi orang benar, tetapi kengerian bagi orang yang berbuat jahat." Hari ini IDF menjalankan misi bukan hanya militer, tapi misi kenabian untuk membersihkan tanah warisan. PBB bisa membuat resolusi, negara-negara bisa tarik dukungan, media bisa menulis narasi yang memutarbalikkan fakta. Tapi Tuhan sedang mengamati satu persatu sikap bangsa-bangsa. Dan kitab Yoel mencatat penghakiman akhir. Yoel 3 ayat 2 berkata, "Aku akan membawa mereka ke lembah Yosafat, dan di sana aku akan berperkara dengan mereka, karena mereka membagi-bagi tanahku." Tanah Israel bukan untuk dibagi, bukan untuk dinegosiasi, bukan untuk dibarter demi damai semu. Tanah ini milik Tuhan, dan Tuhan sedang menuntut kembali miliknya. Pertanyaan terakhir bukan untuk Hamas, bukan untuk Gaza, bahkan bukan untuk Israel. Pertanyaannya ditujukan kepada gereja. Akankah kita bersuara atau tetap berdoa diam di balik dinding gereja, takut kehilangan pengikut, takut dibilang rasis, takut tidak relevan? Tapi saat kita memilih diam, kita sedang menyerahkan mimbar kita kepada suara yang salah. Yesaya 62 ayat 1 berkata, "Demi Sion aku tidak dapat berdiam diri, demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang." Gereja yang sejati tidak diam ketika Israel dibela oleh tangan Tuhan sendiri. Hari ini dunia terguncang oleh bom, tapi suatu hari nanti dunia akan terguncang oleh kemuliaan. Dan mereka yang berdiri di sisi Tuhan akan melihat Yerusalem dibangkitkan, bukan dihancurkan, bukan dari bawah tanah, tapi dari tangan Tuhan sendiri. Dan bagi mereka yang sekarang menggali terowongan kematian,
yang menyembunyikan kebohongan di bawah tanah, akan tiba waktunya mereka menggali kuburan mereka sendiri. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tahukah saudara, penghakiman itu tidak dimulai dari langit. Ia tidak selalu datang dengan api dari surga. Kadang ia dimulai dari tanah, dari retakan kecil di bumi, dari lubang yang digali untuk kematian, dari tempat yang manusia anggap tidak terlihat. Tapi Tuhan melihat, dan Tuhan memutuskan untuk bertindak. Apa yang terjadi di Khan Yunis adalah sinyal bagi dunia. Jika manusia menggali untuk membunuh, Tuhan akan menggali untuk mengubur semua yang jahat. Dan siapa yang akan berdiri di tengah badai ini? Siapa yang akan berkata, "Aku tidak takut membela Israel, meski dunia membenciku"? Siapa yang akan tetap setia saat media menyebut terang sebagai kegelapan? Apakah gereja hari ini lebih takut dibatalkan daripada kehilangan urapan? Apakah kita lebih takut kehilangan follower daripada kehilangan kehadiran Tuhan? Tuhan sedang memisahkan suara kenabian dari suara populer. Dan hanya mereka yang tidak menjual kebenaran yang akan tetap berdiri ketika badai benar-benar datang. Jangan salah paham, ini bukan tentang politik. Ini bukan tentang Israel sebagai negara modern. Ini tentang siapa yang berdiri di pihak Tuhan saat bumi digoncang. Karena hari itu akan datang, hari ketika semua bangsa dikumpulkan. Bukan di meja diplomasi, tapi di lembah Yosafat. Dan di sana, bukan suara pengamat politik yang terdengar, tapi suara penguasa tunggal atas seluruh bumi. Mereka bilang, "Tapi anak-anak Palestina juga mati." Ya, itu menyedihkan. Tapi tanyakan ini, siapa yang menggali lubang di bawah kaki mereka? Siapa yang membangun senjata di dalam rumah mereka? Siapa yang menggunakan mereka sebagai perisai manusia? Kita menangis untuk anak-anak itu, tapi kita tidak akan membenarkan terorisme yang menyebabkan kematian mereka, karena air mata tidak menghapus kebenaran. Dan kamu, hamba-hamba Tuhan, jangan cari aman. Ini bukan zamannya khotbah halus yang menyenangkan telinga. Ini zaman untuk berkata seperti Elia, "Jika Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Jika Baal itu Allah, ikutlah Dia. Tapi berhentilah bimbang di antara dua pilihan." 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Waktunya hampir habis. Mereka yang mendukung terang akan semakin terang. Mereka yang berpihak pada gelap akan tenggelam semakin dalam. Dan bila engkau tidak memilih, dunia akan memilihkan sisi yang salah untukmu. Tuhan tidak akan menunggu gereja lambat. Dia sedang menyapu bersih segala sesuatu yang tidak sejajar dengan rencananya. Maka hari ini, berteriaklah bersama Yeremia, Yesaya, dan semua nabi zaman ini. Aku berdiri bersama Israel.
Aku berdiri bersama kebenaran, dan aku tidak akan diam ketika Tuhan sedang berbicara. Dan ingatlah ini, mereka yang membela tanah Tuhan hari ini akan berdiri di atasnya saat Tuhan kembali esok hari. Dan sekarang, saat semua sudah terbuka, saat semua rahasia sudah disingkapkan, kita tidak punya alasan lagi untuk diam. Tuhan sedang bergerak, bukan lewat konferensi, bukan lewat pemilu, tapi lewat penghakiman langsung atas tempat yang menolaknya. Tanah itu miliknya, dan Dia sedang menuntutnya kembali dengan kuasa, dengan murka, dengan kemuliaan. Khan Yunis bukan sekadar lokasi perang, itu adalah simbol dari apa yang terjadi saat Tuhan berkata, "Cukup." Dan ketika Tuhan berkata cukup, tidak ada bunker, tidak ada resolusi, tidak ada opini media yang bisa menghentikannya. Banyak yang akan tergilas, banyak yang akan menyesal, banyak yang akan berkata, "Kenapa kami tidak berdiri lebih awal?" Dengarkan baik-baik, jika engkau diam sekarang, engkau akan bersuara nanti. Bukan dalam kemenangan, tapi dalam penyesalan. Tuhan tidak sedang mencari popularitas, Dia sedang mencari kemurnian. Dan hanya mereka yang berpihak kepada apa yang benar akan ikut dalam arus pemulihan Israel dan dunia. Waktunya hampir habis, waktunya bersikap, waktunya berdiri, bukan di belakang mayoritas, tapi di belakang kehendak Tuhan. Karena ketika terompet surgawi ditiup, ketika penghakiman akhir datang, yang akan tetap berdiri adalah Yerusalem, dan mereka yang berdiri bersama Yerusalem. Maka hari ini, katakan ini dengan iman, aku tidak akan diam, aku tidak akan netral, aku berdiri bersama Israel, aku berdiri bersama Tuhan. Dan jika suara ini sampai ke seluruh bumi, biarlah dunia tahu satu hal, Tuhan tidak akan menunggu lebih lama. Hari keputusannya sudah tiba. Pilih sekarang, terang atau gelap, Yerusalem atau kehancuran, kebenaran atau kompromi. Karena yang berdiri bersama Israel tidak pernah berdiri sendirian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami,
supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan.
Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.